Ya sebagai kuasa hukumnya ya harusnya dia cek dulu apakah betul saudara itu betul dia menjadi ahli waris yang sah. Ya bisa dibuktikan, dibuktikan ahli waris yang sah itu seperti apa. Kalau Amel tidak percaya bahwa kami ini adalah saudara kandung, ya silakan aja. Apa bukti apa yang kalau kalian perlukan? Kalian perlu bukti secara tertulis, hitam di atas putih, berarti perlu yang namanya akta ahli waris. Nah, akta ahli waris itu kami akan buat, tapi kami membutuhkan surat kematian itu. Sementara surat kematian itu kalian tahan. Teduhnya Ramadan yang penuh hikmah tak sanggup mengekang bara konflik antara keluarga kandung almarhum Dorce Gamalama dan jajaran anak angkat Dorce. Momen ziarah makam yang seharusnya syahdu, sebaliknya makam Dorce justru bahkan sempat diwarnai ricuh antara anak angkat Dorce dengan keluarga kandung Dorce yang secara kebetulan bertemu. Pemicunya jelas, pihak keluarga kandung Dorce yang tak hanya kecewa, surat wasiat tak kunjung dibuka dan diumumkan meski momen 40 hari kematian Dorce telah lewat, tapi juga ada emosi yang mendadak mencuat. Pasalnya di tengah kekecewaan tentang surat wasiat, sang anak angkat Dorce bahkan diungkap keluarga kandung Dorce tak mau bertegur sapa. We're not talking about that. Kan tadi udah perjanjian kan. Kita nggak mau memperkeruh keadaan aja. Jadi nggak usah diomongin itu. Tujuannya untuk menyekar mama ya, karena itu udah tepat di 40 hari. Kemudian kita juga kan karena mau masuk bulan suci Ramadan ya kan. Ya kita menyambangi mama gitu. Jadi pada saat kita ke sana itu secara tidak sengaja ternyata ada Rizky dan Abu di sana. Saya datang bersama kakak saya yang ada di Medan, Kanana, itu adalah keponakan kandungnya mama, anak dari abangnya mama yang sudah almarhum, kemudian juga ada Bang Agus dan juga ada Bunda Ita, saya dan juga suami. Kita datang ke sana, mereka memang sedang ziarah gitu kan, tapi kan mereka tahu ada kita di sana gitu loh. Boro-boro menyapa, nengok aja nggak mau gitu kan. Boro-boro menyapa, nengok aja nggak mau gitu kan. Jadi ya wajar aja lah namanya kita emosi gitu kan, ya kita ngomong gitu. Karena selama ini kita ngomong secara baik-baik sama mereka itu nggak ada respon sama sekali, Kita udah coba telepon, udah baik-baik, kita datangi, mereka datang ke rumah, tapi mereka selalu tidak ada alasan lagi di luar lah gitu. Kita WhatsApp tapi tidak ada balasan, malah kita diblok. Bukan cuma saya yang diblok, tapi ibu saya juga diblok. Ya, sempat dipertanyakan bukti otentik tentang pertalian darah kandung dengan Dorce Gamalama oleh notaris yang mengatasnamakan pihak anak-anak angkat Dorce. Pihak keluarga kandung Dorce pun meradang. Sempat menantang untuk melakukan tes DNA. Puncaknya, emosi pihak keluarga kandung Dorce pun pecah ketika bertemu dengan anak angkat Dorce saat berziarah ke makam jelang Ramadan. Ya sebagai kuasa hukumnya ya harusnya dia cek dulu apakah betul saudara itu betul dia menjadi ahli waris yang sah. Ya bisa dibuktikan, ahli waris yang sah itu seperti apa. Jadi sampai saat ini kita pun juga masih menunggu pembuktian tersebut. Ya, itu aja. Kemarin kita sudah sepakat dengan keluarga, dengan anak-anak sudah sepakat. Itu kita akan bacakan wasiatnya setelah ya, bukannya pada hari ya. Setelah 40 hari
Bunda meninggal. Setelah 40 hari Bunda meninggal. Kalau Amel tidak percaya bahwa kami ini adalah saudara kandung, ya silakan aja. Apa bukti apa yang kalau kalian perlukan? Kalian perlu bukti secara tertulis, hitam di atas putih, berarti perlu yang namanya akta ahli waris. Nah, akta ahli waris itu kami akan buat, tapi kami membutuhkan surat kematian itu. Sementara surat kematian itu kalian tahan. Berarti kalian tahu kalau kami tidak bisa membuat itu, gitu kan? Berarti apa yang sedang kalian kerjakan sekarang? Sengaja atau bagaimana gitu loh. Kalau untuk bukti yang konkret, mau apa? Tes DNA, silakan. Ibu saya bersedia kok. Mau apa? Tes DNA, silakan. Uniknya, surat wasiat Dorce yang masih misterius tak kunjung dibuka, meski 40 hari kematian Dorce telah berlalu. Sebuah kejutan baru justru diretas oleh keluarga kandung Dorce. Pasalnya Elita sang kakak mengaku mendapat warisan berupa aset tanah dan rumah Dorce di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur dan Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat lewat pesan telepon pintar. Yang uniknya, rumah di kawasan Lubang Buaya tersebut kabarnya bahkan masih dihuni oleh anak-anak angkat Dorce. Apa yang sebenarnya terjadi? Melalui pesan WA ke Mimi, itu ada aset memang akan diserahkan kepada abangnya yang tertua dengan Ibu Lita. Itu berupa tanah, ada 2 item, termasuk di Lubang Buaya, termasuk di Jati Bening. Contoh di Lubang Buaya, dasar apa mereka harus di situ? Itu Lubang Buaya punya Ibu Dorce ya. Kenapa mereka yang menempati? Jadi hal yang sudah umum itu nggak perlu lagi lah mereka meminta formil, mana surat keterangan, ahli waris apa. Janganlah seperti itu. Tapi kalau itu juga mereka minta, kita siap untuk membuatnya. Makanya Iya, itu permintaan mama. Tetap untuk ngumpul kalau makanya mama udah nyiapin itu kamar untuk ini. Pakai kalau udah datang kita ngumpul di sini. Itu disiapin sama mama sebelum mama sakit. Untuk apa itu mungkin nggak boleh dijelaskan? Kalau kamar untuk kumpul, abang yang dari Surabaya, kakak yang dari Jogja, abu sama aku kalau nanti udah berkeluarga kan udah punya kamar masing-masing, tetap punya privasi gitu. Tapi tetap bisa di lingkungan yang sama. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Keluarga kandung Dorce yang mengaku mendapat wasiat Dorce via pesan telepon pintar atau anak-anak angkat Dorce masih menjadi teka-teki yang misterius, semisterius surat wasiat Dorce yang tak kunjung dikuak oleh jajaran anak angkat Dorce. Yang jelas, di tahun 2013 lalu, Dorce bahkan sempat mengutas niat untuk memberikan wasiat pemberian harta warisannya kepada jajaran anak-anak angkatnya. Pasti ikhlas karena anak angkat saya harus dapat. Bayangin, saya dari usia mereka 1 hari sampai mereka sekarang anak saya yang laki-laki udah saya nikahkan ya. Udah sarjana S1, terus ada lagi yang umur 17 tahun, 15 tahun. Bayangin ngerasain gak sih kalau seandainya saya meninggal tiba-tiba mereka mau tinggal di mana gitu loh. Ya. Nah, kalaupun saya kasih rumah nanti kan hitung-hitungannya hadiah. Walaupun saya tidak melahirkan kan saya punya anak yang saya angkat dari bayi sampai dewasa. Walaupun mereka tidak dapat waris tapi kan mereka dapat hadiah. Nah itu jangan diganggu-gugat nanti kalau udah jatah dia gitu loh. Nah itu jangan diganggu-gugat nanti kalau udah jatah dia gitu loh. Selalu saya buat karena bagaimanapun juga kita nggak tahu umur kita berapa lama lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi minimal saya juga harus siap-siap. Entah itu lewat rekaman, lewat orang saudara saya kan ada orang ini juga ya, pengacara juga, atau lewat hitam atas putih. Wasiat itu penting banget. Wasiat itu penting banget. Jadi kalau pada saat kita nggak ada, jangan harta kita jadi rebutan gitu loh. Jangan harta kita jadi rebutan gitu loh.
menurut Islam itu kan anak-anak itu hanya dapat 1/3 anak angkat itu ya gitu, karena sudah sangat dijelaskan secara hukum agama dan juga hukum negara itu anak angkat hanya mendapatkan hak 1/3, tidak lebih dari itu meskipun ada wasiat. Itu kalau tidak percaya, kalau menurut Amel itu hanya statement aja, ya silahkan dicek gitu. Silahkan bertanya sama Ustadz boleh, nanya sama pengacara lain boleh. Siapakah yang paling berhak mendapatkan harta warisan Dorce Gamalama? Entahlah. Yang jelas, teka-teki surat wasiat Dorce yang tak kunjung dibuka oleh pihak anak angkat Dorce bahkan kini terkesan bak tenggelam karena tak mau lagi dibahas, kabarnya kian membuat pihak keluarga Dorce gerah. Pasalnya, pihak keluarga kandung Dorce menuding ada usaha mengulur-ulur waktu untuk menguak wasiat harta warisan Dorce. Yang jadi perdebatan kita, yang menjadi kekhawatiran kita, kenapalah pihak mereka ingin memperlama seperti ini. Alangkah naiknya kita selaku orang yang beragama, terutama beragama Islam, harus menunda-nunda hal-hal yang pokok menyangkut pembagian atau wasiat. Kita juga tidak memungkinkan kalau wasiatnya bagus sesuai dengan porsi hukum, kita nggak persoalkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.